Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ganteng, yang manis, yang cantik? Oke, sehat ya. Ibu mau nanya nih, udah pada sarapan belum? Oke, kalau misalnya sebelum pergi sekolah, sarapan dulu. Nanti kalau nggak sarapan, perutnya sakit, kepalanya pening, nanti lemas sampai sekolah nggak bisa menyimak materi apa yang disampaikan oleh guru ya. Makanya sebelum pergi sekolah, mandi, sarapan, pakai baju yang bersih, yang rapi, pakai jilbab yang perempuan, pakai bedak, biar wangi, bersih. Sekolahnya pun semangat dia menimba ilmu. Oke, sudah ya. Siapa yang tidak hadir pagi ini? Ibu absensi dulu ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Tiko Arisandi, ya hadir. Angelina, hadir juga. Bulan Nur Syaida, hadir. Wahyu, iya hadir. Junaila, iya. Syahputra, oke, hadir semua ya. Oke, hari ini kita masuk pada materi kita, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ayo silahkan dibuka buku tema satunya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan dari kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ayo dibuka bukunya, halaman 21 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, dibaca bagian tujuannya. Akan Ibu bacakan. Yang pertama, tujuan kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi, menganalisis, melihat ataupun memahami isi teks tentang perkembangbiakan tumbuhan yang baik dan benar. Jadi ketika kalian membaca buku teks tersebut, kalian bisa memahami, anak-anak ibu bisa memahami bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan yang baik dan benar. Jadi nanti ketika ada tugas, diberi tugas oleh guru, tidak salah paham dalam melakukan perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan. Nah, nanti ketika selesai ketika diberi tugas oleh guru tentang perkembangbiakan tumbuhan, setelah proses itu dilakukan, kalian dapat menjelaskan kembali bagaimana proses perkembangbiakan itu terjadi. Oke. Nah, perkembangbiakan tumbuhan sesuai teks yang dibaca melalui kegiatan menjawab pertanyaan dengan benar. Ketika nanti setelah menjelaskan, mempresentasikan hasil perkembangbiakan tumbuhan, Ibu
ibu akan memberi pertanyaan ataupun teman-teman memberi pertanyaan ke kalian dan kelompok kalian akan menjawab dengan baik dan benar. Yang ketiga, tujuannya yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan tahapan perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan ejaan yang benar. Jadi, dengan mengamati gambar, kalian dapat menuliskan tahapan-tahapan dari perkembangbiakan tumbuhan yang kalian lakukan dengan menggunakan ejaan yang benar. Tidak asal-asalan, ya. Oke, baik. Kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan dimulai dengan Bismillah, apa yang ibu sampaikan dapat anak-anak ibu cerna sekalian dengan baik dan benar, ya. Sebelum ibu jelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan ini apa, dari anak-anak ibu sekalian, ada nggak yang tahu apa itu perkembangbiakan tumbuhan? Ayo, apa perkembangbiakan tumbuhan? Iya, Riko. Apa, Riko? Oke, memperbanyak tumbuhan tersebut. Ada lagi? Ayo, siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Nggak ada, ya. Oke, ibu akan memberi penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Apa sih, Bu, perkembangbiakan tumbuhan itu? Perkembangbiakan tumbuhan adalah suatu proses yang dilakukan dan bertujuan untuk memperbanyak jumlah tumbuhan tersebut. Contohnya, misal kalian disuruh memperkembangbiakan tumbuhan tauge. Nah, dari tauge mulai dari bijinya, biji kacang hijau ditanam, lalu kemudian tumbuh menjadi tauge, tumbuh lagi menjadi tauge dan menjadi banyak. Oke. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua. Ada perkembangbiakan tumbuhan vegetatif, ada juga perkembangbiakan tumbuhan generatif. Ada yang tahu nggak apa itu perkembangbiakan vegetatif dan generatif? Oke, ibu jelaskan. Yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Adapun cara perkembangbiakan vegetatif alami yaitu yang pertama, spora. Oke, dilihat ya bukunya ya, jangan main-main anak-anak. Ayo dilihat bukunya, serius. Spora adalah ukuran yang sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, ataupun hewan. Untuk contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Bisa dilihat di situ ya, gambar paku-pakuan, gambar lumut, dan gambar jamur. Gambar yang pertama yaitu gambar paku-pakuan, gambar kedua yaitu lumut, gambar ketiga yaitu jamur.
Oke, yang kedua yaitu tunas. Tahu tunas? Oke. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contohnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas adalah pisang dan bambu. Pernah nggak anak-anak ibu lihat pohon pisang? Pohon pisang. Ini misalnya pohon pisang yang sudah besar. Lalu di bawahnya ada lagi anaknya. Masih kecil, dia berwarna hijau muda. Nah, itu namanya tunas. Oke ya. Yang ketiga yaitu umbi. Umbi adalah tumbuhan yang mempunyai akar yang membesar dan berisi. Umbi ini ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contoh dari umbi-umbian ini adalah kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. Kan kalau misalnya orang tua kalian mencabut ubi, buahnya berada di mana? Di dalam tanah kan? Nah, apa tadi pengertian dari umbi? Yaitu akar yang membesar dan berisi. Kan? Berarti akar tersebut membesar dan berisi dan menjadi ubi. Nah, berarti ubi itu awalnya dari akar yang kecil, membesar, berisi, dan akhirnya menjadi ubi. Digoreng, dimakan. Oke. Yang keempat yaitu rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi, tapi bedanya rizoma atau rimpang ini merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contohnya seperti jahe, kunyit, dan lengkuas. Kalau jahe, kunyit, dan lengkuas dicabut, pasti dia berbuku-buku kan, berlapis-lapis, saling bergandeng, kan? Pernah lihat jahe, kunyit, lengkuas? Pernah kan? Ya nggak mungkin nggak pernah lihat itu. Di dapur ibu kalian banyak. Yang kelima yaitu stolon atau garagi, yaitu batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya adalah tumbuhan stroberi. Ya. Nah, itu tadi yang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Sekarang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan buatan. Yang pertama, stek. Ada yang tahu stek? Nah, stek adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang bisa di stek adalah mawar, singkong, jeruk, dan lain-lain. Gimana Bu caranya? Nah, ibaratkan ini batang ubi. Batang ubi kan sudah dicabut. Batang ubi yang sudah dicabut itu kemudian ujungnya dipotong. Bawahnya itu, batangnya itu dipotong lagi miring. Lalu ditancapkan ke dalam tanah. Nanti dia akan tumbuh dengan tunas baru, tumbuh dan menjadi tumbuhan ubi yang sempurna kembali. Yang kedua yaitu cangkok. Cangkok yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara
melukai. Iya, melukai enggak tuh? Melukai bagian batang tumbuhan, lalu bagian yang telah dilukai itu dibungkus dengan tanah, dipadatkan dengan tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik, atau bisa juga sebelum diberi plastik kita beri dianya rambut-rambut kelapa. Rambut-rambut kelapa kita kelilingi tanahnya dengan itu, baru kita plastikin, kemudian kita beri rongga-rongga udara, kita cucu-cucu dengan kayu, tidak perlu banyak-banyak. Kemudian pada bagian yang sudah dicangkok tadi, nanti akan tumbuh akar. Akarnya itu akan keluar. Setelah tumbuh akar, bagian tersebut bisa dipotong, kemudian ditanam ke dalam tanah atau polybag atau pot atau tempat tanaman lainnya. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok umumnya yaitu mangga, jambu, dan lain-lain. Paham tadi kan dengan penjelasan ibu? Misalnya ini batang pohon mangga, mau kalian cangkok nih. Jadi di batang tuh kita lukai, kita kikis sampai nampak dalamnya. Dalamnya itu seperti warna kuning atau coklat-coklat gitu kan. Kita kikis, keliling kita kikis. Setelah dikikis, kemudian kita beri tanah. Nah, tutupi dengan tanah, padat-padatkan tanah tersebut, kemudian diberi dengan apa tadi? Rambut kelapa. Iya, rambut kelapa. Kemudian ditutup dengan plastik. Oke. Tutup dengan plastik, diberi rongga udara, kemudian ditunggu sampai berapa hari atau berapa minggu, nanti akarnya akan keluar. Setelah akarnya keluar, bisa dipotong, kemudian ditancapkan di dalam pot, polybag, atau tanah dan tempat penanaman lainnya. Oke. Yang ketiga yaitu okulasi. Okulasi yaitu cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman lain yang sama jenisnya. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buah yang baik. Contohnya durian. Itu tadi penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan generatif. Apa itu, Bu? Perkembangbiakan generatif. Nih, dijelaskan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Tadi yang vegetatif tidak kawin, yang ini kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara, misalnya dari manusia, hewan, air, dan juga angin. Tumbuhan yang biasanya dibantu penyerbukannya oleh angin adalah jagung, padi, gandum, dan lain-lain. Sedangkan yang dibantu air, contohnya ganggang.
Kemudian yang dibantu hewan misalnya mawar, melati, kenanga, dan bunga sepatu. Dan hewan yang bisa membantu penyerbukan adalah yang pertama, burung, kelelawar, dan serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan kumbang. Makanya sering kalian lihat kupu-kupu, kumbang, lebah sering berada di atas bunga-bunga kan? Bunga kembang sepatu sering dia di situ. Mengapa? Ngapain dia di situ, Ibu? Itu tadi membantu perkembangbiakan generatif suatu tumbuhan. Nah, seperti itu. Itu tadi penjelasan tentang materi hari ini. Siapa yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu kasih tugas untuk minggu depan. Boleh Ibu kasih tugas? Boleh lah, masa nggak boleh? Nanti kalau nggak dikasih tugas nggak dapat nilai gimana? Ya. Jadi tugasnya untuk minggu depan yaitu tentang apa ya tugasnya? Ibu bagi kelompok aja ya. Ibu bagi kelompok biar mudah mengerjakan tugasnya. Dicatat ya. Kelompok pertama yaitu Riko sama Angel. Kelompok 2 Bulan sama Wahyu. Oke, kelompok 3 Junaila dengan Syahputra. Tugasnya apa Ibu? Nah, tugasnya mudah sekali. Tugasnya itu cuma kalian apa ya tugasnya ya? Tugasnya itu coba kalian membuat perkembangbiakan tumbuhan dari biji dan cangkok. Ya, kan ada 1, 2, 3. Nah, ada 3. Tambah stek dia 1 lagi, 3. Berarti yang kelompok pertama membuat perkembangbiakan generatif dari biji. Yang dari biji, Ibu minta buat dari kacang hijau jadi tauge. Nah, coba perhatikan gimana proses perkembangbiakannya. Oke. Nah, itu kelompok 1 ya, dari kacang hijau. Kelompok 2 yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu cangkok. Nah, Ibu minta dari penjelasan Ibu tadi dan coba kalian cari di sekitaran rumah kalian tumbuhan mana yang bisa dicangkok. Entah itu mangga ataupun jambu ataupun buahan lainnya yang bisa kalian cangkok. Kemudian lihat reaksi perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Misalnya kalian mencangkok tumbuhan mangga. Coba lihat apa-apa aja tahapnya, apa-apa aja bahannya yang dibutuhkan. Habis itu gimana prosesnya, berapa lama prosesnya sampai dia keluar akar. Nah, untuk kelompok yang terakhir, kelompok 3, Ibu minta untuk perkembangbiakan vegetatif yang buatan juga, yaitu stek. Tadi kan stek tuh banyak tuh yang tumbuhan yang bisa di stek, ya, bunga sepatu bukan, bunga kertas. Nah, bunga kertas yang kalian stek atau apapun itu yang ada di rumah kalian yang bisa di stek, kalian stek. Hati-hati tapi ya, karena kan disitu menggunakan apa? Menggunakan benda tajam. Kalau bisa harus ditemani dengan abang, kakak, atau orang tua ya, jangan sendiri-sendiri, nanti kena tangannya nangis. Oke. Itu tadi
tugasnya. Kemudian setelah kan tadi cangkok, stek sama biji kan. Mulai dari awal tulis di kertas double folio, mulai dari nama kelompoknya, habis itu mata pelajaran, habis itu apa tugasnya dibuat di judulnya, kemudian dideskripsikan, ditulis di double folio tersebut mulai dari alat, bahan, langkah-langkahnya, kemudian gimana prosesnya, apa yang terjadi ketika kalian melakukan kegiatan itu, apa aja yang terjadi. Habis itu yang terakhir kesimpulannya, ya. Nggak masalah mau itu gagal atau mau itu berhasil, bisa ibu terima, oke? Karena kan baru pertama kali nih ya. Kalau misalnya jadi, alhamdulillah. Kalau misalnya gagal, nanti kita cari di mana kesalahannya, kenapa dia bisa gagal, oke? Oke. Untuk pengumpulan, nah kan kalau misalnya cangkok tuh dia nggak bisa cepat. Mungkin ibu kasih waktu sebulan, karena kan cangkok tuh lumayan lama ya. Oke, ibu kasih waktu sebulan aja deh ya. Nah, kemudian nanti setelah ditulis, ketika sudah waktu pengumpulan, ibu minta kalian mempresentasikan hasilnya dan membawa cangkokan itu, membawa stek itu, dan membawa tauge yang udah jadi. Nanti ditunjukkan ke teman-teman yang lain, begini caranya, ini alat-alatnya, begini jadinya, bla 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 bla. Dideskripsikan. Baru nanti teman ataupun ibu bertanya kepada kelompok kalian, gimana cara ini, gimana gini 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 gini. Begitu. Oke? Oke, mungkin itu dulu materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak ibu yang sudah masuk, yang sudah mendengarkan tentang materi yang ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tunggu guru selanjutnya ya. Jangan berisik, jangan main-main keluar. Nanti guru selanjutnya marah loh. Aku pamit dulu ya.